Papua badiga tuet ait do kamena cibinyo. Indan na ole binyo. Papua eno kamaya kalengan jaka biye. Banti na jot meno kalipa kamaya atom tao. Ungkanga mea me ungkangan ajan banti na pakatelo me jotie na atere. Ne mabu akan. Banti na jot me kaya kalengan mo dai kamaya ibia mo. Banti na jot me ndo kaya kalengan mo dai kamaya mo. Papua me kaya kalengan mo dai kamaya tao. Amung me kamaya kalengan mo dai kamaya tao. Amungsa adalah sebutan untuk wilayah yang didiami oleh suku besar Amungme dan Kamoro. Mereka mendiami pegunungan tengah Papua hingga wilayah pesisir. Tanah Amungsa adalah wilayah administratif Kabupaten Mimika, Papua. Sebagian besar perkampungan tradisional di tanah Amungsa, di pegunungan maupun di pesisir, adalah daerah terpencil. Akses transportasi dari kampung ke kampung sangat terbatas, bahkan tidak tersedia. Keterpencilan ini membuat sarana layanan kesehatan yang terdekat pun sulit dijangkau. Puskesmas terdekat dari kampung-kampung di Pegunungan Tengah berada jauh di dataran rendah. Setidaknya dibutuhkan 1-3 hari dengan berjalan kaki. Tentu saja ada hal-hal di luar persoalan keterpencilan, seperti persoalan perilaku hidup masyarakat, atau pemahaman sakit dan sehat yang sebagian besar masih ditakar dengan pemahaman sederhana. Tetapi tak bisa diingkari, keterpencilan kampung-kampung telah ikut menyumbang pada angka kesakitan dan kematian yang tinggi di antara orang Amungme dan Kamoro. Persoalan-persoalan kesehatan ini tidak mungkin diatasi sendiri oleh pemerintah. Banyak program-program pemerintah, tetapi kan pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah harapkan kekuatan-kekuatan dari stakeholder lainnya. PT Freeport Indonesia yang beroperasi di tanah Amungsa berinisiatif untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Klinik-klinik pun didirikan sebagai dukungan pembangunan sektor kesehatan masyarakat. Sebagai Freeport, kita menyadari bahwa tanggung jawab sosial ke masyarakat itu penting dalam kaitan dengan memberi pelayanan kesehatan yang baik. Dan kita sadari bahwa pemerintah itu perlu didukung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sehingga dalam kaitan dengan corporate social responsibility, Freeport ada untuk membantu pemerintah di dalam menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Klinik Wabanti berstatus rumah sakit pada tahun 2002. Rumah sakit Wabanti adalah satu-satunya sarana kesehatan pembantu terdekat masyarakat Kampung Banti, Tagabra, Opitawak, juga kampung lain di sekitar distrik Tembagapura. Karena memang rumah sakit ini merupakan satu-satunya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah Banti sampai saat ini. Walaupun ini namanya rumah sakit Banti, tapi ternyata kita mendapat pasien dari daerah-daerah lain. Mulai dari Arwanop yang berjarak 6 jam jalan kaki, hingga ke Singa yang berjarak 2-3 hari jalan kaki. Sehingga mau tidak mau kita memperluas pelayanan. Jarak yang jauh masih harus ditempuh masyarakat untuk mencapai klinik-klinik. Tapi masyarakat memiliki kepastian mendapatkan layanan kesehatan yang menyeluruh dan maksimal. Rumah sakit Wabanti melayani kunjungan pemeriksaan rutin per hari antara 70 sampai 80 pasien. Jumlah kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan rutin di klinik meningkat karena kesadaran masyarakat semakin baik. Sasnya membawakan diri saya sendiri. Supaya saya punya rasa sakit yang dalam itu bukan orang lain dia, tapi saya sebenarnya sakit, jadi saya dia membawakan diri saya supaya saya bisa sehat, bisa lega, dan saya bisa tampil yang baik untuk di masa depan yang akan datang untuk orang banyak. Salah satu mitra PT Freeport Indonesia, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau LPMAK. LPMAK adalah pengelola dana Corporate Social Responsibility PT Freeport Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk mengawal hak dan kepentingan masyarakat Amungsa dalam kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan. Rumah sakit Wabanti diserahkan PT Freeport kepada LPMAK. Keterpencilan menjadi penyebab tingginya jumlah kasus kesehatan ibu anak dengan status gizi rendah, TB. Juga tidak menghindarkan mereka dari kasus HIV yang juga menjadi salah satu penyebab kematian utama orang Amungme dan Kamoro.
tidak bisa hanya menunggu. Pelayanan kesehatan yang berpusat di rumah sakit atau klinik harus bergerak keluar gedung. Program kesehatan masyarakat atau program luar gedung ini proaktif melakukan promosi serta edukasi untuk membangun perilaku hidup sehat masyarakat lewat kerjasama antar lembaga dan keterlibatan masyarakat. Program kesehatan LPMK lebih berfokus pada perubahan perilaku. Dan kita melibatkan pemerintah distrik, masyarakat, dalam hal ini tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan juga tokoh perempuan. Sejak tahun 2006, LPMK bersama pengelola Rumah Sakit Wabanti, SOS Internasional, memulai intervensi khusus terhadap penyakit TB. Intervensi ini dilakukan untuk menurunkan angka gagal minum obat atau drop out pasien TB di Rumah Sakit Banti. Kemitraan dalam melaksanakan program pendamping minum obat terbukti dapat mengurangi angka pasien rawat inap untuk kasus TB Rumah Sakit Banti hingga 30%. Karena saya minum obat, program punya ini sudah selesai. Akhirnya anak-anak dorong kasih pakaian satu pasang. Karena saya minum obat program punya dengan aturan. Anak mantir dengan perawat ini dorong rawat saya dengan baik. Intervensi khusus untuk penanggulangan TB disandingkan bersama program penanggulangan HIV/AIDS serta program kesehatan ibu dan anak. LPMK menempatkan Dr. Milka dan Marina Benal untuk memperkuat pelayanan luar gedung di wilayah Banti. Program ini dikerjakan bersama-sama dengan tenaga kesehatan yang ditempatkan oleh pemerintah distrik untuk melakukan pelayanan kesehatan di Kampung Banti, Opitawak, dan Sina. Kelompok dukungan sebaya adalah kelompok yang kami bentuk untuk melakukan penjaringan kepada masyarakat untuk datang memeriksakan diri di rumah sakit. Kalau ini kan bisa sampai siang, sampai besok kan. Kamu tidak ganti, lihat ini sudah merah nih sayang. Coba lihat. Merah toh? Nah ini juga nanti basah dari sini lembab, infeksinya sama naik ke pusat. Pastinya ada infeksi. Ada 70 orang kader yang dilatih. 40 dari mereka melayani di wilayah Banti. Pada akhirnya ketika kesadaran mereka terbangun, masyarakat satu persatu mulai secara proaktif datang. Dari ibu-ibu, kemudian pemuka-pemuka agama, mulai mau bergabung dengan kami untuk menjadi kader, mulai mau bergabung dengan kami untuk mempromosikan kesehatan-kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Pendeta Hengki Magal dari Mimbar menyampaikan harapan untuk jemaat Oda yang masih ada, meski penuh tantangan. Saya lihat sesuai dengan firman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa itu bisa, sebab ASP ini untuk banyak orang sudah korban habis. Sehingga saya juga mengasihi jemaat, saya kasih tahu mereka, jangan kamu ajak kami. Baru mereka takut, tapi pendeta bilang tuh kami khotbah juga sama. Orang marah kami, pukul kami, tapi kami juga biasa khotbah, jadi ini yang kami punya tugas. Tetapi semua inisiatif ini tidak semata-mata dijalankan dengan kapasitas fiskal. Ada hal lain yang ikut berpengaruh untuk membuat inisiatif pembangunan berjalan dan berkembang. Kemitraan berkembang karena langkah strategis yang diambil LPMK adalah dengan memperkuat peran setiap pihak dan kapasitas sumber daya berbasis puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Selama ini kami kerjasama dengan LPMK untuk pelayanan bagian daerah gunung yang ditanggung oleh LPMK, transport dengan bahan makanan. Kami puskesmas tanggung tenaga kesehatan dengan obat-obatan. Lewat kemitraan ini juga berlangsung pertukaran pengetahuan, sehingga peningkatan kapasitas tidak hanya lewat pelatihan formal, tapi juga berlangsung secara informal. Dalam rangka pengembangan potensi-potensi dalam rangka pengembangan kesehatan di bidang kesehatan, saya pikir mari kita bersatu. Kekuatan fiskal yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, masing-masing berjalan, pemerintah jalan sendiri, Freeport jalan sendiri, LPMK jalan sendiri. Ke depan kita mari bersatu. Dengan potensi yang ada, kita melihat persoalan-persoalan pembangunan kesehatan yang sangat mendasar, coba kita tingkatkan dia. Misalnya terkait dengan kesehatan ibu hamil, TB, kesehatan HIV/AIDS yang cukup tinggi. Nah, kita proyek sama-sama lah persoalan-persoalan ini.
Inisiatif dan intervensi layanan kesehatan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, LPMAK, bersama mitra program intervensi adalah kontribusi dan salah satu strategi pendukung bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah melayani masyarakatnya. Pekerjaan rumah bersama kemudian adalah bagaimana mewujudkan kekuatan kemitraan yang berkelanjutan. Nah, kaitan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu, maka menurut pandangan kami, hal yang penting dilakukan adalah sebuah kabupaten, misalnya Timika ini harus memiliki sebuah renstra pembangunan kesehatan atau renstra yang kaitannya dengan sistem kesehatan, sehingga semua pihak, siapapun dia, termasuk Freeport di dalamnya, swasta, pemerintah, masyarakat, bisa ikut terlibat bersama-sama sesuai dengan renstra kesehatan yang ada yang dimiliki oleh Kabupaten Timika. Di sini nyamuk banyak. Di sini, Kita saja di sini saja. Ya, kita monitor jentik di situ supaya kita tahu bahwa Kemitraan dapat menghasilkan sebuah model sistem kesehatan daerah. Setiap pihak merujuk dan mengambil bagian di dalamnya. Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Tapi apapun yang terjadi, pemerintah selalu siap. Yang namanya pemerintah punya masyarakat, Pak. Pemerintah punya masyarakat, jadi pemerintah tidak mungkin lepas tangan begitu. Selalu siap untuk melayani masyarakat dia.